Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 9 SMP semester 1 KD 3.2 Teknologi Reproduksi Tumbuhan dan Hewan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kompetensi dasar kita 3.2 menganalisis penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Dengan 4.2 menyajikan karya penelusuran informasi perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran melalui model discovery learning, peserta didik mampu menganalisis teknologi reproduksi tumbuhan dan hewan. Reproduksi tumbuhan secara generatif. Alat reproduksi pada tumbuhan terdapat pada bunga, yaitu putik sebagai alat betina, benang sari sebagai alat jantan. Pada putik dihasilkannya sel telur, pada benang sari dihasilkannya serbuk sari. Bunga sempurna, bunga yang memiliki putik dan benang sari. Bunga yang lengkap, bunga yang memiliki kelengkapan bagian-bagian bunga, seperti tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, benang sari, juga dilengkapi dengan dasar bunga. Kalian lihat pada animasi, bunga yang mekar terlihat. Benang sari mengelilingi putik. Kalian juga bisa melihat bunga kembang sepatu yang ada di halaman rumah kalian. Bunga kembang sepatu merupakan bunga sempurna dan lengkap. Terlihat bunga kembang sepatu, benang sari, dan putik. Reproduksi tumbuhan secara generatif diawali dengan peristiwa penyerbukan, polinasi, jatuhnya serbuk sari atau melekatnya serbuk sari di atas kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sari, maka penyerbukan dibedakan. Penyerbukan sendiri, serbuk sari itu dari bunga itu sendiri atau autogami. Penyerbukan tendangga, serbuk sari dari bunga lain, satu tanaman. Penyerbukan silang, serbuk sari dari bunga lain tanaman. Sedangkan penyerbukan hibrid, serbuk sari dari bunga lain tanaman dengan beda sifat. Bisa kalian lihat pada animasinya. Setelah terjadi polinasi, maka ada serbuk sari yang berkecambah, menyerap cairan gula dari madu yang dihasilkan oleh bunga. Serbuk sari berkecambah, menyerap air, berkecambah. Serbuk sari membelah. Di dalamnya terjadi pembelahan inti sel menjadi inti generatif dan inti vegetatif. Inti vegetatif membentuk bulu menuju pintu bakal biji, sedangkan inti generatif membelah secara mitosis menjadi generatif 1 dan 2. Sementara di dalam bakal biji sudah terdapat 8 inti sel, yaitu 1 inti sel telur yang haploid didamping oleh 2 inti sinergit dan 2 inti polar serta 3 inti antipoda. Begitu inti vegetatif 1 sudah sampai di pintu bakal biji,
maka dengan sendirinya akan diserap karena sudah selesai tugasnya. Lalu inti generatif 1 dan 2 masuk. Inti generatif 1 melebur dengan inti polar, menghasilkan endosperm, cadangan makanan bagi biji. Dan inti generatif 2 melebur dengan inti sel telur. Itulah yang kita namakan keping lembaga atau zigot yang nantinya menjadi embrio. Maka biji yang memiliki keping lembaga bila kita tanam akan tumbuh menjadi individu baru. Ini terjadi pada tumbuhan biji tertutup, dinamakan pembuahan ganda, karena ada 2 jenis fertilisasi, sedangkan pada tumbuhan biji terbuka hanya 1 jenis, maka dinamakan pembuahan tunggal. Reproduksi tumbuhan secara vegetatif ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami, individu baru tumbuh dari bagian tubuhnya, misalnya dari umbi, batang, contohnya pada kentang. Lalu umbi akar, contohnya dahlia, wortel, umbi lapis, contohnya bawang. Stolon untuk tanaman yang rambat dapat ditanam dengan stolonnya. Tunas dapat ditanam dengan tunasnya. Pisang. Rizom dapat ditanam dengan rizomanya. Rizom merupakan batang yang berada di dalam tanah. Contohnya jahe. Ada juga tunas adventif, ditanam dengan daunnya, tumbuh dari tepi daunnya, contoh cocor bebek. Lalu ada juga dengan spora. Tumbuhan yang memiliki spora mengalami pergiliran keturunan, masa sporopit dan masa gametopit. Contohnya pada lumut. Lumut sebagai generatif atau gametopit. Terlihat berwarna hijau, sporopitnya di atas generatif atau gametopit. Spora tumbuh menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki antheridium, alat jantan, archegonium, alat betina. Fertilisasinya menghasilkan zigot. Zigot menjadi sporogonium. Sporogonium terbentuklah spora. Sedangkan tumbuhan paku sebagai sporopitnya, maka yang terlihat berwarna hijau adalah sporopitnya. Spora tumbuh menjadi protalium. Protalium sebagai gametopit. Memiliki antheridium, archegonium. Fertilisasinya menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi sporopit muda lalu dewasa. Reproduksi tumbuhan secara vegetatif dengan buatan, vegetatif buatan. Ada yang mencangkok. Kita merangsang tumbuhnya tunas akar pada batang yang dikuliti. Bentuk akarnya adalah akar serabut. Okulasi menempel mata tunas dari batang satu ke batang yang lain. Menyambung batang atas dengan batang bawah. Menyambung dapat kita temukan pada tanaman pembibitan, misalnya tanaman karet. Sedangkan stek menanam potongan dari bagian tanaman, misalnya stek batang. Ada juga yang merunduk, membenamkan bagian dari batang. Teknologi reproduksi tumbuhan hidroponik sekarang banyak kita jumpai. Kita bisa melakukannya secara sederhana dengan media air, dengan menggunakan botol bekas. Kultur jaringan dapat juga dilakukan terhadap jaringan dari umbi wortel, jaringan
ditanamkan pada media tanam yang akan mengaktifkan sel tumbuh menjadi individu baru. Prinsip yang digunakan adalah totipotensi pada tumbuhan. Reproduksi pada hewan secara vegetatif menggunakan tunas, misalnya hidra, fragmentasi planaria, reproduksi hewan secara generatif ada ovipar bertelur, vivipar beranak, ovovivipar bertelur beranak. Kalian lihat himpunan irisannya antara ovipar dan vivipar, terdapatlah ovovivipar. Pada reproduksi hewan ada juga yang mengalami siklus reproduksi atau siklus hidupnya, misalnya Aurelia aurita dalam bentuk medusa atau mangkuk terbalik. Fertilisasinya menghasilkan zigot. Zigot menjadi larva planula, planula lalu menjadi bentuk polip skifistoma, lalu tunasnya adalah evira. Evira kembali menjadi medusa dewasa. Begitu juga pada cacing hati, ada siklus hidupnya. Cacing hati parasit pada hati ternak, keluar melalui bentuk telur, dalam bentuk telur, melalui fesesnya, lalu di dalam telur itu ada larvanya, mirasidium, masuk ke dalam inang. Inangnya berupa siput, lalu di dalam siput mirasidium menjadi serkaria. Serkaria keluar menempel pada rerumputan, kembali termakan oleh ternak. Ada juga misalnya cacing pita. Itu bisa parasit pada manusia melalui daging yang kurang matang. Teknologi reproduksi pada hewan yang sudah dilakukan inseminasi buatan pada sapi perah, maka sperma yang unggul akan disuntikkan ke betina sehingga produksinya gabungan dari keunggulan kedua induknya. Kita sampai pada latihan. Bunga dari tanaman kembang sepatu termasuk bunga apa ya? Ya, lengkap dan sempurna. Pembuahan ganda terjadi pada kelompok Angiospermae. Pada pembuahan ganda, keping lembaga berasal dari fertilisasi ya generatif dengan inti sel telur. Hidroponik menggunakan media air. Ovovivipar misalnya terdapat pada hewan, iya kadal. Inseminasi buatan sudah dilakukan pada sapi perah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.